Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Dewi Muawiyah Sofyani, dan juga ada Wildan Bisri Habibi, dan juga ada Muhammad Adib Nasrullah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penyusunan proposal dan juga penulisan laporan hasil penelitian. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yakni tentang penyusunan proposal. Penyusunan proposal penelitian merupakan bagian awal dari sebuah penelitian. Dilihat dari kepentingannya, penulisan proposal dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yakni proposal untuk kepentingan khusus. Proposal untuk kepentingan khusus adalah proposal yang ditulis untuk kepentingan studi yang merupakan salah satu tugas pokok mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Hal-hal yang harus ada dalam proposal yaitu di sini ada 11 format. Ini yang pertama, pemilihan masalah, 2 studi pendahuluan, 3 perumusan masalah, 4 perumusan anggapan dasar, 5 perumusan hipotesis, 6 pemilihan pendekatan, 7 penentuan variabel, 8 penentuan sumber data, 9 penemuan dan penyusunan instrumen, 10 pengumpulan data, 11 penganalisisan data. Nah, format ke-11 langkah itu dalam proposal tuh diubah jadi 3 bab. Jadi kayak bab 1 pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, dan tujuan dari kegunaan penelitian itu. Nah, terus latar belakang ini maksudnya di sini hal-hal yang diungkapkan dalam latar belakang masalah adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Kayak contoh adalah penelitian yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan. Nah, kan setelah si peneliti ini menentukan masalah yang akan diteliti, baru peneliti itu nentuin judulnya. Misalnya judulnya ini udah ada di makalah. Judulnya tuh hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, dari judul penelitian itu tuh ada 2 kata kunci yang perlu diungkapkan, yaitu ekonomi dan prestasi belajar. Selanjutnya setelah latar belakang ini ada identifikasi masalah. Ini identifikasi masalah ditujukan untuk menginventarisasikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Menginventarisasikan itu maksudnya kayak mencatat atau kayak semacam pengumpulan data gitu. Terus kemudian masalah-masalah yang telah diinventarisasikan tersebut diungkapkan dalam bentuk kalimat tanya. Kayak tadi kan contohnya tuh contoh penelitiannya itu hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua dengan prestasi belajar siswa. Nah, di sini bisa ditulis identifikasi masalahnya tuh kayak misalnya 1. Apakah terdapat hubungan antara keharmonisan hubungan antara anggota keluarga dan prestasi belajar siswa di sekolahnya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut tuh masih bisa diperluas atau masih bisa dikembangkan lagi sesuai dengan peneliti dalam memahami permasalahannya yang akan diteliti. Selanjutnya setelah identifikasi masalah, di sini ada pembatasan masalah, yakni permasalahan yang dikemukakan sebagai identifikasi masalah tidak mungkin dapat dikaji atau diteliti dalam satu kesempatan karena berbagai keterbatasan pada seorang peneliti. Nah, jadi karena hal itu tuh pada contoh judul penelitian di atas yang tadi, maksudnya peneliti itu bisa mengungkapkan bahwa penelitian yang akan dilakukan itu dibatasi pada hubungan antara latar belakang ekonomi orang tua dan prestasi belajar anaknya di sekolah. Selanjutnya setelah pembatasan masalah, ya ini ada perumusan masalah. Ini masalah penelitian telah dibatasi pengkajiannya sebagaimana telah diungkapkan dalam pembatasan masalah, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah,
Jadi berdasarkan contoh judul penelitian tadi itu, peneliti itu bisa merumuskan masalahnya tuh kayak gini. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara latar belakang ekonomi orang tua dan prestasi anaknya di sekolah? Gitu pokoknya. Itu perumusan masalah harus ada tanda tanyanya. Yang terakhir ini tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang dikemukakan oleh peneliti adalah tujuan yang sifatnya ilmiah, bukan semata-mata untuk memenuhi syarat memperoleh gelar kesarjanaan, melainkan untuk mengetahui satu masalah yang menurut peneliti masih belum jelas masalahnya atau menguji hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitiannya. Selanjutnya, setelah bab 1 pendahuluan, yakni ada bab 2, yakni landasan teori dan kerangka berpikir. Di sini ada landasan teori. Ini landasan teori merupakan penjelasan tentang konsep-konsep dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Konsep tersebut bisa merupakan definisi atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Setelah landasan teori, lalu ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan daya nalar penelitian terhadap teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan kata lain, kerangka berpikir merupakan pemikiran atau hasil pemahaman peneliti terhadap teori-teori yang telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Nah, jadi di sini tuh peneliti itu kan dia nggak perlu lagi gitu loh kayak ngambil teori-teori atau pendapat dari orang lain lagi. Nah, selanjutnya setelah kerangka berpikir, di sini ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ada juga yang menyebutnya dengan penelitian terdahulu. Adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi di sini peneliti harus mencari tahu atau menelusuri berbagai hasil penelitian yang mungkin berkaitan atau bahkan persis masalahnya sama yang bakal diteliti, baik yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi masalah yang akan dan sudah diteliti. Jadi dengan kata lain tuh jangan sampai orang yang akan melakukan penelitian dianggap sebagai plagiator terhadap penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah itu ada terakhir dari bab 2 itu hipotesis statistika. Hipotesis statistika adalah rangkaian terakhir dalam penyusunan proposal. Hipotesis statistik hanya digunakan untuk metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya yakni terakhir bab 3 metodologi penelitian yang meliputi yang pertama yaitu ada sasaran, waktu, dan lokasi penelitian. Nah, sasaran penelitian adalah objek penelitian tersebut. Dan waktu penelitian adalah waktu yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian. Terakhir ya ini ada lokasi penelitian adalah tempat objek penelitian berada. Nah, dalam menentukan sasaran penelitian harus merinci secara jelas sasaran penelitian, disertai alasan yang logis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Dan dalam menentukan waktu penelitian, peneliti harus memperkirakan dengan tepat waktu yang diperlukan untuk penelitiannya. Nah, dalam hal lokasi penelitiannya pun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di situ, alasannya itu harus jelas gitu loh. Terus dengan berbagai penjelasan tersebut, pihak-pihak yang membaca proposal peneliti yang dibuat peneliti dapat dipahami. Terus yang kedua ini ada metode penelitian yang digunakan. Di sini ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau seluruh data yang menjadi perhatian peneliti. Adapun sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili populasi secara proporsional. Jadi misalnya ini
apa dong? Ya populasi itu yang banyak. Terus kalau sampelnya itu yang cuma misalnya di satu kelas itu ada 24 siswa, itu populasi di kelas siswanya. Terus nah buat sampelnya itu misalnya diambil dari 3 atau 4 siswa yang buat diteliti gitu. Terus selanjutnya ada instrumen penelitian dan uji coba instrumen. Ini penggunaan instrumen penelitian atau disebut instrumen pengumpulan data bergantung pada jenis data yang akan dikumpulkan dan data yang akan diperoleh. Untuk data yang dikumpulkan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif, biasanya IPD atau instrumen pengumpulan datanya yang digunakan adalah kuesioner atau tes. Ini terakhir ini ada teknik pengumpulan data. Mengumpulkan data bukanlah pekerjaan yang mudah karena apabila yang diperoleh salah, maka kesimpulannya pun akan salah dan penelitian tersebut menjadi sia-sia. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teknik yang harus digunakan dalam pengumpulan data yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Baik, untuk selanjutnya tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Nah, di sini ada dua pendekatan, yakni pendekatan kualitatif. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Nah, dalam metodologi penelitian juga menjelaskan serangkaian dan penjelasan dan langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah sasaran, waktu, dan lokasi. Nah, penelitian langkah pertama harus menentukan sasaran atau objek penelitian, lalu menentukan waktu untuk melakukan penelitian. Nah, yang kedua yaitu metode penelitian. Ya, menentukan metode dalam penelitian. Nah, metode apa yang cocok digunakan dalam penelitian yang kita lakukan? Nah, metode di sini digunakan dalam untuk pengambilan sampel dari populasi yang diambil. Terus yang ketiga, instrumen penelitian dan uji coba instrumen. Nah, langkah selanjutnya menentukan instrumen. Nah, instrumen yang digunakan untuk menyimpulkan data tergantung pada jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, jenis data yang akan dikumpulkan atau diperoleh jika penelitian yang digunakan itu penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atau tes. Nah, jika penelitian kualitatif itu instrumen yang digunakan adalah penelitian itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu menentukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian harus tepat dalam menentukan teknik penelitian agar data yang diperoleh itu bisa akurat. Yang kelima yaitu hipotesis statistika. Hipotesis ini hanya digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Yang kedua, proposal untuk kepentingan umum. Nah, proposal untuk kepentingan umum adalah proposal yang digunakan proposal yang ditulis untuk penelitian umum dan dibiayai oleh pihak lain dan lembaga sosial. Dan pada dasarnya sama antara proposal kepentingan umum dan khusus, hanya yang membedakan formatnya saja. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, ini adalah penulisan laporan hasil penelitian. Nah, di dalam laporan hasil kegiatan penelitian ini, peneliti sebaiknya harus memuat berbagai aspek dalam penelitian itu sendiri, terutama dari persiapan peneliti itu sendiri dari awal sampai akhir, menarik kesimpulan dari hasil peneliti itu sendiri. Selain itu, hasil penelitian sendiri sebaiknya dibentuk dalam sebuah cerita, sehingga bisa membuat si pembaca itu memahami apa hasil peneliti dilakukan. Ya, ini pertama, peneliti itu sendiri harus mengetahui sasaran laporan yang dibuatnya, supaya apa, penelitian itu tidak nyeleweng dari apa yang sudah dia rencanakan dari awal, sehingga hasil penelitian itu sendiri dapat terpenuhi. Yang kedua, yakni peneliti harus menyadari bahwa pembaca laporan penelitian itu tidak mengikuti penelitian, tapi boleh diajak di dalam proses penelitian, supaya pembaca itu tahu bagaimana sih peneliti ini meneliti di lapangan, di kegiatan proses penelitian, tapi boleh diajak dalam proses penelitian. Yakni misalkan dia ingin tahu lah bagaimana langkah-langkah step by step yang dilakukan oleh peneliti dalam mengambil kesimpulan dari penelitian dia sendiri. Terus yang ketiga, penelitian harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca laporan penelitian tidak boleh sama. Nah, kaidah-kaidah yang keempat, yakni tidak perlu sama dengan data yang diperoleh yang dilaporkan, tetapi yang penting jelas. Jadi datanya jelas sesuai apa yang dia lihat di lapangan, tidak berdasarkan pandangan dari peneliti itu sendiri. Nah, selanjutnya yakni waktu penulisan laporan. Sebelum peneliti itu sendiri melakukan penelitian, sebaiknya peneliti itu menyusun kerangka laporan yang akan dia lakukan di lapangan. Nah, kenapa kalau peneliti sendiri itu harus menyiapkan kerangka laporan di lapangan? Supaya apa? Dia atau peneliti itu sendiri mudah dalam melakukan penulisan laporan terjadi, sehingga dia tidak kebingungan di dalam penulisan lapangan ketika berada di lokasi. Sehingga data yang diperoleh dari penelitian itu sendiri dapat diolah dan dianalisis oleh peneliti itu sendiri, serta kesimpulan dan dipilah-pilah mana yang sesuai dengan materi-materi yang tertuang dalam laporan penelitian. Nah, setelah dipilah-pilah, lalu peneliti itu digabung jadi satu, yakni di dalam bentuk narasi, supaya apa, peneliti itu selanjutnya adalah membahas masalah yang kedua, yakni format laporan. Di dalam format laporan ini, dalam penyajian laporan cukuplah beragam dalam bentuk formatnya, tapi pada intinya mempunyai arti yang sama, yakni menyajikan laporan hasil penelitian yang utuh. Hal ini dengan dilakukan hal tersebut, maka pembaca dari hasil penelitian itu sendiri dapat memahami hal-hal apa yang sudah dilakukan oleh peneliti itu sendiri dalam mengambil kesimpulan dari laporan yang dia lakukan di lapangan. Nah, biasanya di dalam penyajian laporan hasil penelitian ini biasanya terjadi perbedaan, yakni di dalam pengurutan penyajian tekanan materi yang dilaporkan dan perlu tidak menyadari bagian yang disampaikan oleh si pembaca, tetapi pada umumnya mempunyai bagian-bagian yang sama dengan penulisan hasil karya ilmiah, yakni yang terdiri dari sebagian mana yang dijelaskan oleh materi yang pertama tadi. Yang pertama, bagian pendahuluan, yakni meliputi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Terus di bab 2 itu bagian inti
dari laporan itu sendiri, yakni bab 1 yakni pendahuluan, latar belakang, identifikasi, perumusan masalah, tujuan dan keguruan. Di bab 3 tinjauan pustaka dan kerangka berpikir, teori mendasari sampai hipotesis penelitian. Di bab 3 metodologi penelitian, teori sasaran, metode, populasi, teknik, instrumen, teknik pengolahan, dan diakhiri dengan hipotesis statistik. Di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, isinya yakni deskripsi hasil penelitian pembahasan, dan diakhiri penutup ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran, yakni berupa gambar atau data-data dari penelitian itu sendiri yang didapat dari lapangan. Terus pada bagian pertama, yakni pada pendahuluan, peneliti ini harus mengemukakan hal-hal atau sebab-sebab atau alasan yang mendasari dia melakukan penelitian itu, sehingga membuat si pembaca itu tertarik pada hasil penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Selain itu, menyebutkan alasan-alasan peneliti sebaiknya juga menjelaskan sistematika penulisan laporan dan temuan-temuan penelitian ditemukan di lapangan, agar si pembaca itu mudah memahami dari hasil penelitian itu. Setelah si pembaca itu tertarik dengan apa alasan dan sistematika penelitian, maka peneliti itu dapat menjelaskan bagaimana isi dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya, yakni dalam bagian laporan penelitian pastinya mengumumkan dengan jelas hal-hal yang sebagai berikut yang sesuai dengan apa yang saya dapat dari materi di buku. Yakni yang pertama, permasalahan dalam penelitian. Nah, pastinya di dalam penelitian pasti kita mulai permasalahan, yakni masalah apa yang kita teliti dari suatu lembaga ini. Lembaga ini misalkan masalah siswanya itu mengalami kesulitan dalam belajar. Apa sebabnya siswa ini mengalami kesulitan belajar? Dicari permasalahan, sudah ketemu. Terus selanjutnya yakni yang kedua, alasan pemilihan dari pemilihan permasalahan tersebut. Yani setelah kita tahu permasalahan dari penelitian itu sendiri, maka kita selaku peneliti harus tahu bagaimana sih alasan si peneliti itu mengambil permasalahan tersebut, yakni sebagai ini bla-bla-bla gitu ya. Selanjutnya yakni yang ketiga, yakni hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Yang keempat, tujuan yang dilakukan peneliti permasalahan. Yang kelima, teori-teori yang relevan dan mendasari permasalahan tersebut. Nah, teori ini harus berhubungan dengan masalah yang kita temukan di lapangan. Jika kita tidak sesuai dengan teori-teori tersebut, jadi ada yang salah dengan apa yang kita teliti di lapangan. Jadi kita mulai dari awal lagi, permasalahan apa, terus setelah itu alasannya yang berkaitan, itu kita hubungkan dengan teori-teori yang kita temukan dari buku-buku yang sudah kita cari, yakni sebagai sumber, yakni dari perpus atau internet dan lain sebagainya. Setelah itu saya kira setelah teori-teori itu sudah sesuai dengan permasalahan yang di lokasi, maka kerangka berpikir peneliti terhadap permasalahan tersebut. Dan yang ketujuh, metode penelitian. Dan ke-8, sasaran dan lokasinya harus jelas. Kemudian teknik pengumpulan data, instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut, validasi instrumen tersebut, teknik analisa data, sampai verifikasi dengan hal peneliti itu sendiri relevan atau berhubung dan pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin sampai di situ penjelasan dari kami dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami dari kelompok 11 maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.